Ya, harga emas kembali tertahan setelah sempat sentuh level 2666. Kembali dengan tertahan di bawah level 2670, sementara kita butuh boosting ataupun dorongan yang lebih tinggi. Tapi kenapa ya dia melempem? Padahal tadi malam dan juga termasuk tadi pagi kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan berapa angka spesifik yang akan diluncurkan terkait dengan stimulus fiskal dan juga stimulus moneter dari China. Oke, begini ulasannya. Indeks dolar ternyata masih tetap terlalu kuat. Sampai saat ini dia masih mengalami kenaikan setelah sebelumnya dia juga cenderung satu sebetulnya. Jadi pergerakan kemarin itu ternyata dia sempat tertahan dikarenakan pasar obligasi yang cenderung bertahan ataupun bisa dibilang ditutup ya. Karena kemarin sebagian pasar Amerika cenderung libur untuk perayaan Columbus Day. Sementara itu kalau lihat dari area pergerakan yang saat ini terjadi, maka kita juga patut curiga kenaikan mungkin masih bisa berlanjut sampai teritori resisten yang ada di bagian ini. Inilah 130-an. So far ya hanya sedikit saja ya, angkanya cuma berselisih kurang lebih 30 poin. Jadi kita akan lihat apakah dia mampu untuk tembus atau dia tertahan di zona yang kita tandai tadi. Nah otomatis ini juga menjadi pemikiran saya bahwa US Treasury nya karena kemarin libur maka hari ini harusnya mengalami kenaikan. Ternyata dia sudah mengalami kenaikan dengan open gap up. Nah tentunya Anda ingat kemarin di grafik keempat saya menggambarkan tentang potential elite wave. Dengan wave kelima harapannya mengalami kenaikan lebih tinggi dari wave 3. Ya ini adalah satu kondisi di mana bisa saja terjadi seperti demikian teman-teman. Wave kelimanya hanya berselisih sedikit saja dari wave ketiga. Walaupun sebetulnya tidak terlalu ideal ya, karena biasanya wave kelima minimal dia bisa sama dengan panjang dari wave 1. Kalau kita asumsikan inilah wave 1, maka ini harusnya sudah selesai atau bisa dibilang baru sebagian dari target wave kelima ya. Atau misalkan pun kita ubah, misalkan penarikannya mungkin bukan di area tersebut. Saya asumsikan misalkan wave 1-nya mungkin kita tarik dari bagian sini. Kalau ini yang terjadi, maka ini bisa saja menyimpulkan bahwa wave kelima sudah selesai. Jadi asumsinya adalah dengan perubahan penarikan titik utama, maka yang akan sedang kita saksikan untuk saat ini adalah wave A dari potensial koreksi ABC. Ya, jadi setelah kenaikan 1, 2, 3, 4, 5 ini relatif mirip ya. Wave kelimanya akan relatif sama dengan panjang wave 1 ataupun sedikit lebih kecil. Yang terpenting adalah tidak terlalu jomplang. Nah, kemudian berarti kita punya penurunan ini sebagai wave ABC. Berarti kalau begitu kita anggap bahwa penurunan selanjutnya adalah mengikuti correction wave. Jadi inilah A, kemudian nanti akan terjadi koreksi ataupun rebound wave B, barulah terakhir adalah penurunan wave C. Ini berarti harap bersabar, karena secara bertahap mungkin ini yang akan menarik kepada US dollar nantinya. Walaupun demikian, kita belum bisa berasumsi bahwa dia akan menarik turun untuk lebih cepat, karena sampai saat ini tidak ada data ekonomi. Jadi perkiraan saya, kalaupun terjadi penurunan saat ini di wave A, maka akan ada rebound wave B. Inilah yang membuat kenapa dolar agak sulit untuk diharapkan turun untuk saat ini. Tapi kemudian hari, kalaupun misalkan sebelum data retail dia bisa turun, maka itulah wave C dari penurunan US Treasury yield. Oleh karena itu, kalau kita lihat lagi di grafik US dolarnya atau indeks dolarnya, ini sudah mulai kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kalau lihat dari pola pergerakannya, harusnya inilah kenaikan terakhir, sehingga nanti akan secara bertahap kita akan dapatkan penurunan seperti demikian. Nah, tapi tetap saja kita butuh pemicu. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik daily, maka yang sedang kita perhatikan adalah kenaikan tersebut memang ditunjang dengan penutupan candlestick yang bullish. Nah, coba lihat. Potensi pergerakan ini ternyata cukup imbang dengan bagian kiri, sehingga kita bisa asumsikan bahwa dia sudah berada di zona jenuhnya, alias overbought. Kalau kita imbang dengan potensi long black candle ataupun long bearish candle ini, berarti 50%-nya akan berada di kisaran 103.60 atau 104.00. Kalaupun misalkan terjadi, ya berarti akan ada faktor utama, yaitu mungkin saja tingkat permintaan safe haven kembali terjadi. Sementara kalau kita lihat dari US Treasury yield-nya, sementara kita bisa bilang bahwa inilah kenaikan yang sudah mentok alias sudah mulai terbatas. Jadi kita bisa asumsikan akan ada segera terjadi potensi penurunan. Nah, di sisi lain, pound sterling sampai saat ini, walaupun dengan data ekonomi yang sudah dirilis tadi, yaitu terkait dengan pasar pekerjaan,
Kita bisa lihat di sini dia sideways, dan ini adalah untuk hari ketiga secara beruntun dari sejak hari Jumat. Sama sekali tidak melihat adanya penurunan cukup drastis, juga demikian lonjakan kenaikan yang cukup drastis. Nah, artinya bagi saya ini masih tetap mencerminkan support yang cukup krusial tapi juga efektif dan juga relatif kuat, sehingga ekspektasi saya masih tetap berpikir bahwa dia masih bisa untuk mulai kenaikan at least sampai teritori 1.3150 sebelum tentunya kita akan dapatkan terkait dengan head and shoulder yang kemarin kita bahas di live streaming. Nah, otomatis di sini berarti kita butuh faktor pendorong tambahan, dan saya rasa antisipasi terhadap data inflasi besok bisa saja akan mendorong hal tersebut terjadi. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik daily, ya masih wajar karena kita lihat di sini ini masih tetap mendukung terkait dengan bullish divergence. Jadi untuk saat ini saya pertahankan terlebih dulu strategi buy masih tetap dengan area yang sama, dan harapannya adalah target kenaikan tidak terlalu muluk-muluk, cukup 1.3130 ataupun 1.3150. Setelah itu exit, kemudian wait and see sampai data inflasi dirilis. Ingat ya, catatannya adalah kita menantikan kemungkinan ada peluang membentuk yang namanya right shoulder dari bagian grafik ini. Entah itu di 1.3150 atau di 1.3260, tergantung dari berapa kekuatan untuk mendorong kenaikan tersebut. Saya rasa nantinya kita akan dapatkan bantuan kenaikan tersebut hanya dari pelemahan US dollar, bukan dari data ekonomi Inggrisnya. Di sisi lain, crude oil kelihatannya gagal untuk melanjutkan kenaikan di atas level $75. Ya, ini terbukti bahwa kemarin kita sudah sempat memperkirakan dengan segala cara, kalaupun misalkan kemarin kita asumsikan trendline seperti itu, nyata-nyatanya adalah dia fail karena dia akhirnya tembus level support trendline tersebut. Nah, otomatis kita tidak bisa menggunakan lagi, ataupun kalau misalkan ya, maka selama dia tidak naik di atas garis merah ini, maka diasumsikan harga tetap akan relatif turun. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari grafik daily pun, ternyata area coklat kembali ditembus dan mulai penurunan, dan candlestick kemarin cukup panjang, dan bisa dibilang inilah mengancam kelangsungan ataupun potensi dari inverse shoulder yang kita bayangkan kemarin. Artinya jangan dulu bertindak bahwa ini akan rebound ataupun naik, karena untuk saat ini relatif lebih tenang, dan juga sudah dapat kepastian dari Israel bahwa mereka tidak akan melakukan serangan kepada fasilitas minyak, sehingga kemungkinan harga masih bisa turun ataupun anjlok. Nah, otomatis di grafik keempat, kalaupun misalkan lihat dari pola pergerakannya, Anda bisa lakukan seperti demikian. Anda tarik garis dari sini, kurang lebih sampai puncak yang berikutnya, dan ini adalah level resisten yang harus dilampaui untuk dia bisa kembali naik. Ya, selama dia tidak naik di atas ini, berarti lupakan kenaikannya, karena kemungkinan yang paling menonjol nantinya adalah bearish. Dan area 66 itu akan sangat potensial untuk kembali muncul, teman-teman. Jadi hati-hati dengan pola penurunan, apalagi sekarang ini dia sudah turun di bawah $71. Nah, otomatis target yang terdekat adalah area ini, teman-teman. Secara historical itu berarti akan menyambangi teritori 69.80. Kalau itu tembus juga, berarti target 66 sangat potensial, dan kita bisa juga patokannya adalah candle putih yang ini. Bisa saja di 6 ataupun 50%-nya, atau di bagian bottomnya dari long white candle. Dan itu berarti 69, 68, atau bahkan 67 adalah teritori yang sangat layak untuk dicapai. Sementara untuk gold sendiri, walaupun kali ini kita lakukan sell, karena memang otomatis yang terlihat bagi saya adalah dia lebih rendah, dan kelihatan di sini bahwa puncak yang di tengah lebih tinggi, sementara bagian kiri ataupun kanan relatif lebih rendah. Otomatis yang terpikirkan di pagi hari tadi saya adalah berpikir bahwa ini adalah sebagai head and shoulder. Ya, dengan demikian penurunan di bawah 2644 resmi lalu kemudian confirm, maka target berikutnya adalah sesuai dengan ketinggian dari bagian head tersebut. Kalau kita tarik dengan garis secara ukuran, maka target utamanya sebetulnya akan berada cukup jauh, dan mungkin adalah target yang bisa dibilang untuk penurunan sementara. Dan bagi saya, penurunan ini cukup wajar mengingat adanya berita yang bisa dibilang cukup menenangkan dari sisi geopolitik. Nah, kemudian target utama ternyata bisa sampai ke 2621 ataupun 2620. Itu berarti persis dengan apa yang kita sampaikan di artikel, bahwasanya kemungkinan penurunan bisa sampai ke 2633 atau bahkan 2620-an. Tapi hati-hati, begitu harga sudah memenuhi syarat sampai ke teritori 2620 ataupun 2626, atau dengan kata lain di area orange ini 2626 sampai 2630, hati-hati sebaiknya exit karena kemungkinan demand akan muncul di zona tersebut, teman-teman. Artinya
akan sangat memungkinkan dia kembali rebound naik untuk potensi berikutnya. Nah, ini terlihat di grafik daily. Kalau kita perhatikan dari candle putih yang ini adalah 50% yang sedang diuji oleh penurunan saat ini. Sementara bagian bottom, bagian low, itu adalah kurang lebih low yang sempat tercipta di 2 hari terakhir, yaitu 2628. Otomatis begitu harga memasuki atau mendekati teritori 2628 atau 2630, sebaiknya exit saja karena kemungkinan perkiraannya adalah dia akan terpantul atau rebound kembali. Ingat, asumsi saya adalah mengikuti pola yang terjadi di minggu lalu dikarenakan minimnya data. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini Senin, Selasa, Rabu, lalu kemudian reverse di hari Kamis, maka dengan cara yang sama, inilah grafik hari Senin atau candle hari Senin, inilah hari Selasa. Otomatis kalau dengan kemiripan ini, maka yang akan kita lihat adalah penurunan. Tapi setelah itu, kemungkinan bisa saja rebound terjadi lebih cepat dibandingkan minggu lalu, baik itu di hari Rabu atau mungkin di hari Kamisnya. Otomatis dengan pertimbangan ini, dasar yang sangat layak untuk mempertimbangkan switch strategi menjadi buy adalah di grafik K4 pun, kita masih melihat ada peluang untuk terjadi kenaikan. So, setelah dia koreksi seperti ini, maka inilah rebound, lalu kemudian dia kembali mulai kenaikan. Zona orange adalah zona yang cukup layak untuk dipertimbangkan sebagai zona buy.